menjelaskan tentang bab 4 akhlak masmumah, sikap hidup berfoya-foya. Akhlak masmumah adalah akhlak yang tidak sepatutnya dimiliki umat Islam. Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan kita menjauhinya karena orang yang memilikinya akan merugi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, sebagai orang yang bertakwa, kita harus menghindari sifat seperti hidup berfoya-foya, riya, sumah, takabur, dan hasad. Perhatikan makhraj dan tajwidnya. Nun. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya, pengertian sikap hidup berfoya-foya. Pengertian sikap hidup berfoya-foya menurut KBBI, berhidup berfoya-foya artinya menghamburkan uang untuk bersenang-senang dan hidup mewah. Dalam pandangan Islam, perilaku ini termasuk dalam sifat tabzir, yaitu memboroskan sesuatu yang berharga. Tabzir tidak hanya berlaku pada harta, tetapi juga mencakup pemborosan waktu, kesehatan, tenaga, dan kesempatan hidup. Berikut pengertian tabzir menurut para ulama. Menurut Mujahid rahimahullah, menggunakan harta untuk hal yang tidak benar dan tidak bermanfaat, meski hanya sedikit, sudah disebut tabzir. Sebaliknya memakai harta untuk kebaikan, meski banyak, tidak disebut tabzir. Menurut Abdullah bin Mas'ud Ro'ah, tabzir adalah segala penggunaan yang tidak didasari kebenaran dan tidak bertujuan mencari keridhaan Allah. Menurut ulama lainnya, tabzir adalah mengeluarkan harta atau sesuatu yang berharga pada tempat yang tidak tepat dan tidak mendatangkan manfaat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hidup berfoya-foya adalah perilaku membelanjakan harta bukan karena Allah dan hanya menuruti hawa nafsu demi kesenangan sesaat atau gaya hidup hedonisme. Perilaku ini jelas dilarang dalam Islam sesuai firman Allah dalam Qiyas al-Isra ayat 26. Artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ayat ini mengajarkan kita membelanjakan harta dengan cara yang benar dan seimbang, serta prioritasnya bagi mereka yang berhak menerimanya. Prinsipnya adalah memakai harta sesuai kebutuhan. Kebutuhan bukan sekedar keinginan atau gengsi. Orang yang hidup berfoya-foya biasanya bersifat egois, hanya memberikan kesenangan diri sendiri, serta tidak pernah merasa puas dengan apanya yang dimiliki. Hal yang ini terjadi karena tidak mampu mengandalkan hawa nafsu dan keinginan, padahal Allah telah memberikan akal dan iman agar kita mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta mampu mengendalikan diri. Sikap ini juga melahirkan sifat tercela lain seperti sombong, tidak bersyukur, dan merasa lebih hebat dari orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat GS Al-Fakir ayat 60. Laqad rabbukal artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang
meninggalkan dirimu tidak mau beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Menjauhi perilaku hidup berfoya-foya memiliki manfaat antara lain mendapat keridhaan Allah SWT karena mampu meninggalkan gaya hidup yang tidak disukai Allah dan mampu mengendalikan diri dari nafsu, maka ia akan dicintai dan diridhoinya serta terhindar dari kesulitan ekonomi akibat boros. Tidak menjadi saudara setan sesuai firman Allah dalam Qiyas Al-Isra ayat 27, orang yang boros disamakan dengan saudara setan karena sifatnya yang dicari nikmat yang tidak mau bersyukur. Yang artinya sesungguhnya para pemboros itu saudara-saudara dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, terhindar dari perilaku berlebih-lebihan, terbiasa membelanjakan harta dengan cara yang wajar dan seimbang, dan tidak berlebihan dan tidak pula pelit, sehingga akan menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Terhindar dari penyakit hati lain, sikap berfoya-foya seringkali dibarengi tercela lain seperti ria, ujub, dan tidak sombong. Jika kita menjauhi sifat ini, maka kita juga terhindar dari sifat-sifat buruk lainnya. Memiliki rasa balas kasih kepada orang lain, akan tumbuh rasa peduli dan keinginan untuk menolong mereka yang membutuhkan, karena sadar bahwa harta yang dimiliki juga memiliki hak bagi orang lain. Hidup menjadi tenang dan bahagia, tidak akan gelisah dan tidak akan merasa gelisah, cemas atau stres karena selalu menginginkan yang lebih banyak lagi, melainkan selalu merasa cukup dan bersyukur atas nikmat yang ada, memiliki kehidupan yang berkah. Harta yang dipakai dengan cara yang akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, serta menjadi bekal amal ibadah di akhir kelak. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Sikap berhidup foya-foya agar terhindar dari perilaku ini, kita dapat melakukan cara-cara berikut. Cara-cara berikutnya: membelanjakan harta sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pahami bedanya kebutuhan dan keinginan. Buatlah skala prioritas serta biasakan hidup hemat, cermat, dan efisien dalam menggunakan uang. Jangan beli sesuatu hanya karena mengikuti tren atau gengsi. Lalu mengingat Allah dan kehidupan akhirat. Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara dan akan berakhir, sedangkan hidup akhiratnya yang kekal abadi. Berbanyaklah amal kebaikan, berinfak dan bersedekah dengan sebagai bekal di akhirat. Memperdalam pengetahuan agama, semakin kita memahami larangan dan bahaya perilaku boros, semakin kuat keinginan kita untuk menjauhinya. Pahami juga bahwa segala nikmat yang ada adalah titipan Allah dan titipan dari Allah. Menjadikan Rasulullah dan orang soleh sebagai teladan, meniru pola hidup sederhana, hemat, dan tidak berlebihan sebagai mana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Selalu bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup dan tidak akan terus menerus menginginkan hal yang berlebihan, sehingga terhindar dari kehidupan mewah dan berfoya-foya. Mengatur keuangan.
mengatur keuangan dengan baik, buatlah rencana pengeluaran dan pendapatan, sisihkan sebagai untuk ditabung dan bersedekah, serta hindari berutang demi memenuhi gaya hidup yang mewah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Yeah. Gimana, Cok?